Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim CIY akan menjelaskan tentang riset investasi dengan judul Analisis Perbandingan Rekomendasi Investasi Saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan PT Kimia Farma menggunakan model valuasi saham. Tim kami terdiri dari 3 orang dengan ketua saya sendiri Yulianti, anggota 1 Ashifa Uzahra, anggota 2 Imelda Valencia Aveliani, dan dosen pembimbing kami Ibu Nani Septiani SEMM. Latar belakang dari makalah kami, industri kesehatan di Indonesia berkembang pesat membuka peluang bagi perusahaan farmasi dan jamu seperti Sido dan KEF untuk meningkatkan portabilitas. Sido dengan produk herbalnya yang mendunia dan KEF dengan fokus pada obat generik dan jaringan distribusinya yang luas menawarkan pilihan investasi yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan rekomendasi investasi saham Sido dan KEF menggunakan model valuasi saham dan menentukan apakah sahamnya buy, sell, atau hold. Tujuan dari makalah kami ada 3. Yang pertama, untuk menentukan nilai intrinsik PT Sido dan PT KEF menggunakan metode valuasi analisis fundamental dengan price to earning ratio atau PER, price to book value atau PBV, dividend discount model atau DDM, dan discount cash flow atau DCF. Yang kedua, untuk membandingkan PT Sido dan PT KEF berdasarkan analisis fundamental. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi investasi untuk saham PT Sido dan PT KEF yaitu buy, hold, dan sell. Pada analisis fundamental, PT Sido menggunakan metode 1. Price to earnings ratio, yaitu harga saham dibagi dengan earning per share sama dengan Rp540 dibagi dengan 31,688 sama dengan 17,04. Dan yang kedua ada price to book value sama dengan harga saham dibagi dengan nilai per saham sama dengan Rp540 dibagi dengan Rp200 sama dengan 2,7. Selanjutnya, PT Kimia Farma atau KAF menggunakan metode 1. Price to earnings ratio sama dengan harga saham dibagi dengan earning per share sama dengan Rp1.445 dibagi dengan 30,37 sama dengan 47,5. Dan yang kedua, price to book value sama dengan harga saham dibagi dengan nilai buku per saham sama dengan Rp1.445 dibagi dengan Rp600,54 dan hasilnya sama dengan 2,41. Pada PT Sido, dalam mencari nilai intrinsik saham, kami menggunakan metode dividen discount model dan mendapatkan hasil sebesar Rp620,6. Dan setelah mempertimbangkan valuasi saham, kami merekomendasikan hold untuk saham PT Sido dengan target pertumbuhan sebesar 13% pada harga Rp620,6 dengan acuan perbandingan harga Rp882,2 pada penutupan pasar tanggal 21 Juli 2020. Langkah berikutnya, mencari nilai intrinsik saham Kimia Farma dengan metode dividen discount model. Kami mendapatkan hasil sebesar Rp2.577.000. Setelah mempertimbangkan valuasi saham, kami merekomendasikan buy untuk saham Kimia Farma dengan target pertumbuhan sebesar 67% pada harga Rp2.577.000 karena acuan perbandingan harga 1.715 pada penutupan pasar tanggal 21 Juli 2020. Selanjutnya yaitu analisis fundamental dengan menggunakan discount cash flow atau DCF. Nah, DCF merupakan metode valuasi saham yang menggunakan konsep time value of money dan metode ini digunakan untuk memperkirakan daya tarik suatu peluang investasi untuk investor dapat berinvestasi di suatu perusahaan. DCF calculation dari PT Sido dengan input data dari base free cash flow sebesar 599.333.333.333 rupiah dengan net debt level sebesar Rp504.765.000 dengan share
outstanding sebanyak 30 miliar. Maka input assumption yang kita berikan untuk PT SIDO yaitu untuk growth rate di tahun 1 sampai 5 yaitu sebesar 12% dan growth rate untuk tahun 6 dan hingga tahun ke-10 itu sebesar 9%. Untuk diskon rate kami berasumsi sebesar 9% dan untuk termin growth rate sebesar 2%. Selanjutnya ada Prince Margin of Safety. Nah, di sini perhitungan tentang intrinsic value per share yang mana menghasilkan sebesar 369 dengan perhitungan dari banyaknya tahun, yaitu 10 tahun ditambah dengan terminal dari besarnya present value yang dikurang dengan net debt level yang selanjutnya dibandingkan dengan saham yang beredar dari perusahaan. Selanjutnya ada current price atau nilai saham dari saham PT SIDO di bulan Desember tahun 2023. Selanjutnya ada current MOS sebesar minus 36,6% yang dihasilkan dari intrinsic value per share yang dikurangkan dengan current price lalu dibandingkan dengan intrinsic value per share lagi sehingga mendapatkan total minus 36,6%. Selanjutnya yaitu perhitungan dessert most kami memberikan sebesar 20%. Selanjutnya ada menghasilkan ideal buy price with MOS, maka hasil ideal untuk harga yaitu sebesar 295 untuk model DCF dalam analisis fundamental saham di PT SIDO. Selanjutnya adalah analisis DCF untuk PT KF. Untuk input datanya yaitu ada basis VCV sebesar 583 miliar yang didapat dari rata-rata untuk kuartal 4 di 3 tahun terakhir. Selanjutnya ada net debt level sebesar 10 miliar 594 juta 470.919 rupiah dengan share of standing sebesar 5 miliar 566 juta 529.785 rupiah. Dengan input assumption yang kami berikan yaitu dengan growth rate di tahun 1 sampai 5 sebesar 12% dan growth rate di tahun 6 sampai 10 yaitu sebesar 9%. Lalu diskon rate kami berikan asumsi sebesar 9% dengan terminal growth rate kami asumsikan sebesar 2%. Selanjutnya price and margin of safety untuk perhitungan intrinsic value of share yaitu dihasilkan sebesar 1951. Lalu selanjutnya ada price and margin of safety yang mana intrinsic value of share sebesar 1951. Lalu selanjutnya current price dengan harga 1.445 rupiah. Lalu maka current MOS-nya sebesar 25,9% dengan dessert MOS-nya sebesar 20% dan maka ideal buy price with MOS-nya itu sebesar 1.561. Untuk selanjutnya yaitu dapat dilihat untuk perbandingan dari PT SIDO dan PT KF berdasarkan analisis fundamental untuk aspek industri. Untuk PT SIDO yaitu farmasi dan untuk PT KF juga sama farmasi. Untuk aspek PR PT SIDO menghasilkan sebesar 17,4 dan PT KF sebesar 47,5. Untuk perhitungan PBV PT SIDO sebesar 2,7 dan PT KF sebesar 2,41. Untuk aspek DDM PT SIDO sebesar 620,2 dan PT KF sebesar 2,577. Untuk DCV
PT SIDO sebesar 295 dan PT KF sebesar 1.561. Untuk dividen per sahamnya, untuk PT SIDO sebesar Rp12,6 dan untuk PT KF sebesar Rp13,37. Untuk potensi pertumbuhan PT SIDO itu tinggi dan untuk PT KF itu cukup baik. Untuk resiko di PT SIDO itu tergolong tinggi dan untuk PT KF termasuk resiko moderat. Untuk kelebihan dari PT SIDO memiliki brand yang kuat, produk yang sangat diminati oleh konsumen yang banyak di Indonesia maupun luar negeri, hingga riwayat laba yang stabil. Untuk PT KF, aspek kelebihannya memiliki prospek pertumbuhan yang baik, PBV yang rendah, walaupun untuk PER termasuk tinggi. Untuk kekurangan dari PT SIDO yaitu memiliki PER yang tinggi dan PBF yang tinggi, sedangkan untuk aspek kekurangan bagi PT KF yaitu memiliki prospek pertumbuhan yang tidak setinggi dari PT SIDO. Untuk selanjutnya yaitu dapat dilihat untuk selanjutnya yaitu rekomendasi buy, hold, and sell. Untuk PT SIDO dapat direkomendasikan jika memang yakin dengan prospek pertumbuhan SIDO dan bersedia menanggung resiko yang cukup tinggi, maka dapat disarankan untuk buy stok di PT SIDO. Sedangkan untuk yang sudah memiliki saham di PT SIDO dan ingin memantau perkembangannya, maka bisa untuk melakukan hold. Sedangkan jika tidak yakin dengan prospek di PT SIDO atau sedang membutuhkan dana, maka sebaiknya untuk men-sell saham dari PT SIDO. Untuk selanjutnya di PT KF. Di PT KF, jika yakin untuk prospek pertumbuhan PT KF dan bersedia untuk menanggung resiko yang moderat, maka disarankan untuk membeli saham PT KF. Namun jika sudah memiliki saham di PT KF dan ingin memantau perkembangannya juga, maka disarankan untuk tetap hold di PT KF. Untuk selanjutnya, jika tidak yakin dengan prospek PT KF atau sedang membutuhkan dana, maka dapat untuk sell saham dari PT KF. Mungkin itu, maka selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan memiliki prospek yang cukup baik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keputusan investasi tergantung pada profil, resiko, dan tujuan investasi dari investor. Ada investor yang agresif, yang yakin dengan prospek pertumbuhan tinggi dapat memilih PT SIDO, sedangkan investor moderat yang mencari peluang underfold dapat memilih PT KAF. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.